Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kawasan terlarang ALS. Kalau yang di depan kita ini sebenarnya tempat pemandian bus ALS yang baru nyampe. Kalau yang ngintip orang mandi ya di sinilah tempatnya. Mungkin di sini tepatnya kita bakal wawancara sedikit tentang ALS 220 jurusan Jogja. Dan ini nanti siapa sebenarnya yang menjadi narasumber kita. Kalau ingin masih penasaran, jangan lupa bantu channel kita agar lebih sukses dengan mensubscribe, like, share, dan komen bagi yang suka. Mungkin masuk kita kepada narasumber. Sebelum masuk ke narasumber, di sini kita ketemu dengan iseng-iseng lintas. Ini sebelum kita masuk ke narasumber, untuk sementara ini iseng-iseng lintas. Mari juga kita bantu untuk channel iseng-iseng lintas untuk lebih maju dengan mensubscribe. Bagi yang belum, bagi yang sudah, jangan coba-coba non-subscribe lagi ya. Karena kebanyakan seperti itu, yang sudah subscribe di unsubscribe-nya. Mudah-mudahan channelnya Bang Jalan Iseng-Iseng Lintas dapat berjaya terus, semakin maju dan semakin bisa membagikan informasi kepada kita semua. Masuk kita ke intinya, kita bakal wawancara dengan sebelum kita wawancara lagi, sebenarnya ini kita kasih tahu ini adalah di tempat bagasinya ALS 220. Jadi seperti ini di dalamnya. Di dalamnya seperti ini. Walaupun seperti ini, tapi rasanya cukup nikmat kok. Lebih seperti di hotel berbintang 5. Jadi kita masuk kemari, kita bakal kenalan dulu dengan inilah bakal menjadi narasumber kita untuk hari ini. Bang, mau nanya? Iya bang. Boleh kan bang? Boleh bang. Walaupun abang setahu saya dua suku, bisa dikategorikan Mendeleng, bisa dikategorikan Minang. Dua-duanya abang bisa bahasanya. Saya juga sama bang. Tapi lebih bagus kita dengan berbahasa Indonesia, dari tidak susah saya untuk menerjemahkannya atau translate di bawah. Oke. Bang, boleh kenalan bang? Sebelumnya nama bang siapa bang? Nama saya Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Asal dari mana bang? Asal saya lahir di Bukit Tinggi, tinggal di Medan. Di Medan di mana bang? Di Bandar Selamat. Di Bandar Selamat. Jadi bang Farhan ini bergabung ke ALS sejak kapan bang? Semenjak umur 16 tahun. Wah, masih muda. Jadi nggak sekolah tuh bang? Ya dulu kan lantaran ekonomi kurang, jadi putus sekolah. Udah kemudian tuh berniat untuk kerja aja, bantu orang tua. Pendidikan terakhir apa bang? Pendidikan terakhir SMP. SMP. Jadi tamat SMP langsung ke ALS, langsung jadi nyupir? Dari SD udah berpakai Kian. Jadi kan waktu SMP yang ngambil paket. Jadi kan nggak sempat tamat juga, tapi tamat kelas 2 SMP. Tamat 2 SMP. Jadi suka dukanya lah bang yang abang alamin ketika menjadi kru ALS ini apa bang? Suka dukanya banyak lah bang. Salah satunya lah bang. Salah satunya yang contohnya lah dulu yang vlog Ahmad Widani, yang nggak ada sewa, itulah suka duka yang kita alami saat ini musim corona. Kan sewa semua udah sepi, udah nggak ada yang boleh dikeluarkan. Jadi kan kami tetap juga jalan maupun nggak ada sewa tetap lanjut. Namanya kita cari duit, namanya kita cari makan di jalan. Iya bang. Terus gini bang, kalau cincunya di sini siapa bang? Cincu di sini Bang Fauji. Bang Fauji. Kalau untuk apalah bang, abang lah sebagai kru ALS ini, umpama ketika dalam perjalanan satu trip lah ke Jogja, kalau hitung-hitungan yang sama-sama kita itu kan sekitar 5 jutaan itu habis ongkos, kurang lebih ongkos minyak sama tetep bengek. Berarti belanja di jalan. Iya, sama belanja di jalan. Kan seperti itu. Iya. Cuman terkadang kan sewa kita cuman sekitar 7-8 orang cuman sewanya. Sampailah kita di Jogja. Setelah sampai di Jogja, sementara kita paham untuk keadaan itu sangat sulit. Ketika kita balik lagi ke kampung, nggak mungkin kita ketemu dengan keluarga tidak membawa apa-apa gitu. Jadi kebijaksanaan Cincu itu kepada bang macam mana yang abang rasakan? Maupun nggak ada sewa tetap diusahakan dia tuh bang, maupun sekitar 300.000.
bawa ke rumah, pokoknya adalah daripada nggak ada katanya. Tetapi usahakan cincunya itu bang. Itulah berkat cincu itu kepada pegawainya. Oh seperti itu bang ya. Iya, bang. Jadi tidak semata-mata kita bergerak berjalan sewa kosong sementara pulang kita nggak ada bawa apa-apa keluar, nggak seperti itu ya? Nggak juga bang. Positif ada dibawa pulang maupun 100, 200 pasti ada bawa pulang. Nggak mungkin kita pulang bawa tangan kosong. Seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya peran cincu ini sangat besar Sangat di besar tuh, bang. sini bang ya. Besar tuh bang. Jadi umpama gini bang, kita hati ke hati sambil santai aja kita bang. Iya, bang. Namanya cincu itu kan ketika dia membawakan beban yang dirasain dia kan cukup besar bang. Iya. Tanggung jawab dia atau dalam benak pikiran dia terkadang berangkat dari rumah pun dalam rumah pun kadang nggak nyaman ketika atau istrinya sakit atau anaknya lagi sakit atau keadaan tidak memungkinkan dia untuk buat, tapi dia bergerak juga sampai di jalan dia kadang-kadang emosi gitu kan, kadang menyuruh abang apa dengan nada rasa abang nggak pas gitu. Abang untuk menghadapi situasi itu gimana bang? Kalau kita sama-sama orang motor bang, maupun kata-kata kasarnya dulu ya bang, cakap kotor lah dulu ya. Itu udah biasa lah motor bang. Namanya kita kalau salah dikasari, tapi kalau kita nggak salah berarti cincu itu kan nggak marah. Kalau kita nggak salah nggak marah deh bang. Karena kita salahnya itu semua bang, maka dia emosi. Jadi pun kalau dia emosi, dia punya berpikiran ya, tengoknya sewanya nggak ada, pasti emosinya itu bang. Datang pegawainya kurang ajar, itu semuanya itu bang. Seperti itu. Terus satu lagi bang, abang ini kan sudah cukup lama juga bergabung di ALS. Iya, bang. Kalau pandangan orang-orang luar bang, ini saya ingin pandangan dari abang aja bang. Kenapa lah ALS ini nggak jor-joran dia beli bus yang baru? Kalau kita lihat, kalau untuk kemampuan kalau menurut kita itu mampu untuk beli bus-bus baru. Tapi kalau menurut asumsi abang lah, kenapa di ALS ini tidak masih dipertahankan mereka seperti ada ALS 1518 yang King atau 1521 yang masih intercooler atau 1521 yang sudah merupakan cooler tapi udah elektrik. Tidak banyak dia mengadopsi bus-bus baru tuh. Iya, sekarang kan lintasnya agak sulit. Itu macam contohnya kita lintas barat. Itu kan nggak ada yang double deck, maksudnya double tronton. Kalau di lintas timur kan udah banyak saingan macam Spati Star. Emang dari ALS dari dulu ke dulu emang nggak ada itu ya, seperti itu bang. Macam Spati Star kan double deck. Ini ALS nggak ada satupun. Mau putar trip pendek, mau putar pekan baru pun nggak ada. Kalau menurut abang alasannya apa ya? Alasannya apa pula alasannya? Setahu abang aja lah, gak usah abang paksakan. Misalnya abang kurang paham, gak usah, nggak apa-apa bang. Setahu abang aja apa kira-kira gitu. Dia dari turun temurun bang, emang dari dulu nggak pernah akan membuat mewah-mewahnya ALS. Seperti inilah Medan Pekanbaru kan. Itu macam biasa-biasa aja. Nggak macam-macam bis macam Almahera, Makmur kan udah balik semua. Itu mobil cantik-cantik. Kita santai aja. Sewa itu pasti adanya itu bang, itu pasti ada. Satu lagi bang, di bus ALS ini kan kalau nggak salah dia total ALS-nya jumlah busnya itu sekitar 399 unit. 100% dari unitnya ini tidak ada yang pakai tameng. Kalau dibandingkan dengan kompetitor lain, semua hampir rata walaupun nggak pakai tameng seluruhnya, tapi kebanyakan bus-busnya memakai tameng. Kalau rasa bang, apa sebabnya? Itulah istimewanya dari ALS bang. Kalau macam Medan Jaya, ALS Almahera kan bertameng. Kalau ALS kami nggak ada. Mau macam mana pun lintas kemana, tujuan kemana pun emang nggak bertameng bang. Makanya dari dulu pun nggak ada diwajibkan pakai tameng tuh bang. Dari dulu zamannya musim dompeng masih depan, itu kan emang nggak ada pertameng kian. Ini emang nggak ada dari dulu bang. Memang mewarisi ciri khas seperti itu ya. Tapi kan gini bang, kalau kita lihat beberapa armada ini kan kalau kaca depannya banyak yang kena lempar tuh bang. Nah itu apa nggak takut yang seperti itu bang, kena lempar di jalan? Kalau ada tameng kan otomatis lebih aman gitu bang. Iya betul. Tapi kan kalau macam dilempar 1, 2 atau 3,
itu kan masih bisa dipakai apa di silikon, apa di bor supaya nggak menyebar semua. Tapi kalau udah seperti udah parah kali baru diganti. Kalau untuk penggantian kaca depan, dengar kabar kan sebagian kalau yang rusak-rusak sedikit kan kru langsung yang untuk membenerinnya. Kalau untuk kaca yang pecah itu, kalau untuk kru apa direksi, Bang? Misalnya kita di Jawa dulu kan, kalau kan tokenya bosnya di Medan posisinya. Kalau misal kita di Jawa ganti kaca itu kan masuk bon, lapor ke Medan. Jadi bonnya kita laporkan ke Medan untuk bos. Diganti. Ganti kaca. Seperti itu berarti kalau untuk kaca depan pasti diganti bonnya. Itu taksiran kira-kira berapa, Bang, kalau ganti kaca? Nggak salah hampir 1 juta lebih. Lumayan juga Iya. 1 juta lebih juga. Lain ukurannya, Bang. Ada macam di SR2 kan udah berkaca. Ukurannya agak mahal yang itu kadang. Kalau untuk inilah, Bang, armada kita sendiri yang 220 ini Mercedes-Benz tipe berapa, Bang? 1521. Ini 1521. Ini intercooler, Bang. Cooler. Yang elektrik atau yang masih manual? Yang manual ya. Manual. Jadi apa istilahnya kalau yang manual ini apa sudah dirombak jadi cooler jahat dia, Bang? Karena ada katanya ada dalam mesinnya itu steel clap apa segala macam, jadi dia menjadi cooler biasa jadi cooler jahat itu, Bang. Itu kan montir kita sendiri, kemauan kita sendiri, cara kita bawa sendiri. Kalau macam dibilang cooler jahat, abang bilang tadi kan, kalau cooler jahat itu cara kita bawa sendiri. Kalau setelannya datar, maksudnya datar itu lurus tanjakan itu dia naik terus. Tergantung montirnya sendiri, Bang. Tergantung kita kemauan kita sendiri pijak pedal gasnya, Bang. Tergantung kita sendiri ya. Iya, Bang. Jadi berarti moodnya kita lah berarti itu ya. Tolong setelkan, nggak cocok rasanya kita setel montirnya itu. Jadi kalau gini, Bang Pama, ada kerusakan di tengah jalan yang mengakibatkan bus ini terkadang tidak bisa beroperasi lagi, gitu kan? Atau spare partnya yang masih kurang, itu biasanya sampai berapa lama? Atau memang ada LS lain yang membawa atau langsung kita telepon direksi? Misalnya rusak di jalan kan, barangnya kurang, kami telepon agen yang terdekat, apa rumah makan yang terdekat, biar rumah makan yang mengantarkan barangnya atau bus yang lewat dari situ. Seperti itu. Terus gini, Bang, sedikit lagi pertanyaan terakhir mungkin. Sebenarnya kan armada bus ini sudah merupakan rumah pertama, saya rasa, bukan rumah kedua ya lagi. Rumah pertama bagi kru-krunya. Di sinilah mereka tidur, atau kayak macam abang, sinilah abang tidur, sinilah abang mandi, di sinilah abang makan, sinilah abang sehari-harinya. Jadi perasaan abang apa nggak ada rasa jenuhnya gitu? Kalau jenuhnya nggak ada, Bang. Namanya kan kita kerja dan di bus ini hanya kita cari makan. Ibarat kita barkan rumah sendiri lah nih, Bang. Di sini lah hobi kita, kesenangan kita, senang bahagia di sini lah, Bang. Duka cita di sini semua lah ada, Bang. Udah berumah tangga, Bang? Kalau saya masih lajang, Bang. Masih lajang, Bang. Rencana orang mana, Bang? Rencana orang Melayu, Bang. Orang Melayu. Orang Melayu. Dia daerah mana kalau boleh tahu, Bang? Kok sebut namanya, Bang? Di Perbaungan, Bang. Daerah Pura. Itu orang Medan sini juga berarti ya. Jadi satu kata untuk calon kita tuh, Bang, apa, Bang? Yang bisa Bang sebutkan untuk dia. Karena kan sehari-harinya Bang banyak di sini. Mana tahu dia bisa nengok. Semoga dia yang aku cintai, terima aku apa adanya. Aku hidup di motor, aku anak lintas. Ya mudah-mudahan dia juga bisa mendengar hal seperti itu dan juga bisa maklum. Pernah nggak dia marah sama Bang? Karena lama nggak pernah datang-datang gitu. Pernah, Bang, ini lagi marahan, Bang. Oh, ini lagi marahan. Mudah-mudahan dengan ini jangan marahan lagi, karena bisa kita rasakan. Saya aja sendiri bisa merasakan ini, kami lagi duduk di bagasi bawah. Jadi cukup sulit ketika kita merasakan mencari kerja, mencari duit seperti ini, dengan keadaan kita lagi nggak pas dia dengan pasangan kita. Moga-mogahan pasangan abang ini bisa paham dan bisa mengerti, dan saya yakin juga pasangan abang itu juga ngerti ya sama abang. Cuman dia rasa mungkin kalau nggak diginin abang ini nggak akan sayang sama aku katanya. Ya kan? Seperti itu. Namanya hidup di lintas, Bang, gitu loh, Bang. Ya itulah, mudah-mudahan inisialnya dia, Bang, inisial nama pertama dia, Bang, L. Mudah-mudahan inisial L tersebut
bisa semakin sayang, semakin cinta, dan yakin abang ini walaupun jalan lintas tidak tiap tikungan ada, tetap satu yang di hatinya. Walaupun penumpang banyak, tapi di hatinya cuma satu penumpangnya, yaitu inisial L. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Wassalam. Kalau suka dengan video kami, tolong like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.